Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi wa fikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kita kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi tur zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko, hanya di akhirat. Dan dalam khusus mukmin ya, oleh sebab itu di akhirat wa kana bil mukminina rahima. Alhamdu utawi sakai puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Sifate Allah Rabbil alamin zat kang mengerani wong alam kabeh. Acek pokoke. Alhamdulillah. Puji patang perkara ya. Biasa ya. Sudah sering kita bahas yaitu puji qadim ngalal qadim, qadim ngalal kudus, kudus ngalal kudus, kudus ngalal qadim. Penjabaran ya umum banget. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus, kesudahan yang baik iku lil muttaqina kanggone wong kang padha takwa kabeh. Kalau berkaitan dengan akibat dari kesudahan hidup dunia ya yang sesuai dengan masing-masing. Kesudahan dari belajar ya orang yang takwa atau menjaga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan belajarnya sebagainya nanti. Orang yang mendapat kesudahan yang baik dari berkendara ya orang yang muttaqin dari sistem perkendaraan. Ya. Wasolatu utawi tambahi rahmat ta'zim, ya, rahmat keagungan. Wasalamu lan tambahi keselamatan iku ngala sayyidina moga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin yaiku Anjing Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan moga tetep ing atase kaluwargane Nabi. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi. Mas'alatun utawi ana masalah siji. Idza kila nalika ditakokaken laka marang sira. Jika Anda nanti ditanya apa? Ma iku apa? Al imanu utawi kang aran iman. Iman siapa? Ya, yang dimaksud cara Imam Nawawi adalah jika Anda ditanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan hakikat keimanan, yang berupa atastik, maka ketika itu fal jawabu mongko te jawabe amantu iman sapa ingsun billahi ing Allah wa malaikatihi lan malaikat Allah wa kutubihi lan kitab Allah wa rusulihi lan rasule Allah wal yaumi lan iman kelawan dina al akhiri kang akhir wal qadari lan iman kelawan takdir atau pesten khairihi ya bagus-baguse qadar
wa syarihi lan elek-eleke qadar. Iku minallahi teko saking ngarsane Allah Ta'ala kang maha luhur Allah. Ini nanti kalau dari Abi Hurairah tentang apa yang diberitakan dari Jibril, ini amantu billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa bil ba'si ila akhir kemauan nanti. Ya, misalnya. Dan itu yang kemudian menjadi rukun iman. Kita harus mempercayai, harus membenarkan dari keenam unsur pokok tadi. Nah, itu cuma perwujudan secara detail dalam penerapan kehidupan itu yang perlu berbagai pengetahuan. Nah, nanti misal ya, kenapa kayak gitu? Iya, sebabnya misal ya, iman berkaitan Allah ini nanti ada yang mengklasifikasikan menjadi 3 pembagian, yaitu ada iman taklid, ada iman tahqiq, ada iman istidlal. Dan ini pernah disinggung ya di apa kemarin nang kifayatul atqiya kemarin. Lah iman taklid itu iman yang kayak apa? Ya, iman yang berupa keyakinan yang dimiliki oleh seseorang akan sifat suwiji atau tunggalnya Allah. Hanya ikut-ikutan, ngikut dan ya, manut terhadap pendapat yang telah disampaikan oleh para alim ulama tanpa dia memiliki argumen yang kuat. Dia tidak ngerti argumennya apa. Misalkan. Lah kalau ya, yang hakiki kayak apa? Yang hakiki, iman hakiki ya, itu nanti ya, hati kita ini ya, meliput tentang sifat wahdaniyah Tuhan ya. Nah, yang mana ya, jika ya, hal itu berbeda atau berselisih dengan ahli ilmu ya, maka dia tidak akan terpeleset sedikit pun. Nah, sehingga ketika kita masih ada atau masih mudah terpengaruh dan termakan oleh ya, adanya informasi ini iman itu harus kayak gini, kita masih goyah, masih ya, kanginan ya, maka itu belum termasuk pada kompleks iman yang hakiki nanti. Nah, berkaitan iman istidlal ya, ini keimanan yang diperoleh oleh seseorang dengan cara mengambil petunjuk atau mengambil dalil-dalil dari hasil ciptaan terhadap siapa yang menciptakan. Dia mengambil petunjuk, mengambil dalil dari adanya puing-puing atau adanya bekas kepada siapa yang membuat bekas. Sehingga ketika kita misal berjalan di tanah yang tidak begitu keras, kemudian kan meninggalkan jejak ya. Nah, maka dengan jejak itu nanti kita ngerti, oh ini jejak manusia, oh ini jejak kucing, ini jejak, oh ini jejak ayam, ini jejak dan sebagainya. Nah, sehingga asar berupa adanya makhluk dan kehidupan di alam semesta ini
nanti menunjukkan kepada adanya al-masnu' yang menciptakan. Itu nanti istidlal deh. Cara penake kita percaya ini ada bau kayak gini, ngambil dalil. Kalau bau kayak gini, ini adalah misal bau kentut. Kalau ada bau kentut berarti ada yang kentut, kan ngono. Nah, istidlal cara penake. Nah, siapa yang kentut? Nah, itu nanti ibarat kayak gitu. Nanti, ya. Ya. Ini ya. Ini iman istidlal. Ya. Dan sebagainya. Mas'alatun utawi no masalah pertanyaan. Idza qila nalika ditakokaken laka marang sira. Wa falan iku kepiye tuk minu iman sira billahi ing Allah. Jika ditanya bagaimana kamu iman, kamu percaya kepada Allah. Kira-kira piye? Ya begini, lah tahu pernah melihat Tuhan kok belum. Aku percaya, bagaimana Anda percaya? Ya. Ini. Maka bagaimana kita harus menjawab jika ditanya kayak gitu? Ya. Fal jawabu mongko utawi jawabe iku anallaha ing satemene Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur iku ahadun dat kang suwiji hayun tur zat kang urip hidup ya bukan mati alimun tur zat kang ngerteni qadirun tur zat kang banget kuasane muridun tur zat kang ngersakaken punya kehendak samingun tur zat kang midanget basirun tur zat kang ningali mutakalimun tur zat kang ngendikani ya baki ya bakin kang langgeng al khallaqu zat kang akeh ndadekaken makhluk Razzaku zat kang akeh paring rezeki wa malikun lan zat kang ratoni bila syarikin kelawan tanpa ana serikat bila syarikin kelan tanpa ana serikat wala didalan ora ana lawan atau perbandingan wala nida lan ora ana kang madani. Kita harus yakin ya. Misal kenapa Allah itu kok ahad? Ya kira-kira dalam alam rasio kita seandainya Allah ini dua, nanti rebutan atau tidak? Rebutan, maka enggak dua, satu. Nah, terus Allah hidup tidak hidup. Kalau Allah mati bagaimana akan ngurus makhluk?
bagaimana? Ya, sulit. Sehingga nanti kalau Tuhannya mati, ya nanti bagaimana akan ngurusi makhluk, bagaimana akan memberikan rezeki kepada makhluk, siapa yang akan ngurusi makhluk dan sebagainya. Misalnya tidur saja, ini seandainya Tuhan tidur, tidak usah lama-lama, 1 menit ini kemungkinan akan terjadi benturan-benturan asteroid dan juga makhluk-makhluk dan planet-planet luar ini berbenturan tidak karuan seandainya. Terus ngalimun, kalau tidak Tuhan kok bodoh, ya nanti tidak akan memberikan balasan secara adil, tidak bisa mengetahui perbuatan-perbuatan makhluknya secara sebenarnya. Ini tentunya tidak mungkin. Mas'alatun utawi iki kono masalah. Ada masalah baru, pertanyaan baru. Idza kila nalika ditakokaken laka marang sira. Wakae falan iku kepiye? Tu'minu iman sira bil malaikati kelawan para malaikat. Lah bagaimana kamu iman? Kamu percaya pada malaikat padahal kamu tidak pernah atau belum pernah melihat malaikat. Fal jawabu mongko utawi jawabe iku bi annal malaikata kelawan sak temene para malaikat iku asnafun, ana pira-pira werna, ada berbagai asnaf, kelompok. Al-hafuna ya. Asnaf minhum mongko sebagian saking malaikat hamalatul ngarsi ana kang tugas mikul ngaras. Wa minhum lan iku sebagian saking para malaikat hafuna ana kang ngelilingi atau ngeliputi. Ngelilingi apa? Mengelilingi ngaras, ada di sekeliling ngaras. Loh kayak apa ya? Itu kita ya belum bisa melihat gaib. Kuntilanak aja belum meruh. Bisa meruh? Kepengen. Aku rawan, aku orang kepengen ya. Si wedi ini. Ada malaikat yang lebih tinggi lagi kalau ibannya ya. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat ruhaniyuna, ana malaikat ruhani, malaikat roh. Ada matanya yang berada di bumi yang putih, kayak apa semua orang ya, kita sulit. Yang fisiknya begitu besar, tingginya juga tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah. Sifat roh. Terus kalau sini sifatnya rohani, kayak roh. Kita saja belum pernah melihat roh kok. Nggak pengen melihat roh, coba nanti
Nah, kalau ada nyamuk atau ada lalat tekel kalau di teplak sampai mati, kira-kira keluarnya ruh kayak apa? Nggak bisa melihat, nah, apalagi di atasnya lagi. Wa minhum lan iku sebagian sangking malaikat karubiyuna, ana malaikat karubiyun. Dan malaikat karubiyun ini ada yang mengatakan adalah para punggawa atau pembesar malaikat-malaikat. Dan malaikat karubiyun ini adalah malaikat-malaikat yang berada di sisi aras. Kenapa? Ya sarapanake para pembesar senopati yang ini itu kan mau jarang turun lapangan. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat safaratun, ana malaikat safaroh. Dan malaikat safaroh ini yang menjadi perantara antara Tuhan dengan para nabi, antara Tuhan dengan ulama-ulama, orang-orang yang soleh, orang dekat dengan Tuhan, ini yang nanti akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dengan kata lain, kenapa harus kayak gini? Ya sekarang ini aja, penguasa dunia saja, ya ini jika mengutus surat penting atau misi penting ini aja tidak setiap orang ini diutus, punya utusan-utusan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ini dunia. Siapa safaro? Maksudnya Jibril, wa Mikailu, Mikail, wa Israfilu, Israfil, wa Izrailu, Izrail, dan sebagainya. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat. Hafadhatun, ana malaikat hafadhah. Nah ini ada sebagian hadis ya, suatu ketika diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman bertanya pada Nabi, ada berapa malaikat yang selalu mengawasi manusia? Nabi menjawab, nisrun, 20 malaikat. Di antaranya adalah malakun ngam yaminik, ngalah hasanatik, malaikat yang ada di sisi kananmu yang bertugas mencatat kebagusanmu, malaikat yang ada di sisi kirimu yang nanti akan mencatat amal burukmu. Wa minhum lan iku sebagian saking malaikat katabatun utawi ana malaikat katabah, juru tulis, jurnalis iki. Yang dari jurnalis tawasul karo malaikat katabah. Lah siapa malaikat katabah? Malaikat katabah adalah malaikat yang selalu menyalin apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz yang nanti akan diwujudkan dalam dunia ini. Nah ini sering disebut dengan kiroman katibin, malaikat yang mulia dan juru tulis, tukang nulis.
Wa kulluhum utis kabehane malaikat mau, seluruh malaikat itu iku makhluk. Abidullahi tur jadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah. La yusofuna kang ora den sifati sapa malaikat kabeh. Tidak ada malaikat yang bersifat bidzukuratin kelawan lanang wala bi unusatin lan kelawan wadon. Tidak ada malaikat laki-laki dan tidak ada malaikat perempuan. Berarti banci. Wallahu alam ya enggak ya. Banci berarti kan ada cenderungan kelamin alias tidak punya kelamin. Kalau tidak punya kelamin terus bagaimana? Berada di luar jangkauan kita. Sekarang kira-kira misalnya dalam makhluk nyata yang ada dalam sisi kehidupan kita aja ada yang tidak punya kelamin ya. Apa? Prematur ke lahir gasik ya. Belum saatnya ya. Jadi janjian aslinya gini, sepeda motor misalnya itu ada sepeda motor wedok betina atau tidak? Tidak ada. Lah kok lha pit wedok, pit lanang itu sing ngarane kan yang beri nama ya jelas kayak pitnya Aris ada bahasa Anda sana pit betina atau pit jantan ya. Kalau ada sepeda motor wedok ya, sepeda motor lanang. Tapi kenapa ada mobil, pernah ngomong istilah mobil lanang, mobil wadon? Hah? Kalau barangkali sepeda ono ya, kan sebenarnya tidak berkelamin ya. Misal. Yes. Terus kemudian alat tulis Anda ini pensil atau pulpen itu ada istilah lanang atau wedok, ada jenis kelaminnya. Maka kita tidak perlu repot-repot kenapa malaikat tidak berkelamin. Loh itu kan benda benda mati ini. Janjane tumbuh-tumbuhan ini kan masih lanang yang wedok apa lagi? Hah? Ono. Tandane lanang apa? Ora gelem kembang. Itu kan perhatian kita ya. Coba kira-kira ya pohon yang biasa berbuah terus kemudian tidak berbuah. Coba Anda genjot dengan kira-kira vitamin ya, buah ya. Kira-kira belum buah ora? Belum. Sekilasnya butuh kebenaran atau enggak orang itu. Jadi dulu waktu saya kecil orang tua saya punya. Dia di depan rumah. Punya pohon rambutan, tidak pernah ya bunga biasa bunga tapi tidak pernah wah rogol entek semua. Ketika itu kan jarene wah rambutan lanang. Akhirnya ditebang. Tapi tidak sampai habis. Terus tumbuh lagi. Tumbuh besar berbuah berbunga jadi rambutan. Kepala lanang. Terus ditebang terus disepiting terus sebagainya. Nah, sekarang kalau ada istilah tumbuhan laki-laki itu perempuan, pernah enggak Anda melihat pohon pisang tidak pernah berbuah? Yang tidak berbuah. Hah? Sampai tua. Meskipun orang subur, kalau dibiarkan sampai tua nanti tetap dan kita kenapa kita tidak atau ya bisa kayak saya sendiri seingat saya belum pernah mendengar ada istilah pisang lanang, belum pernah. Ini kalau ya jadi kelamin jadi hanya kepenakan kita ngarang kepenakan baru nyebut walaisa lan ora ana lahum kanggone malaikat apa syahwat wala
nafsun lan ora ana nafsu. Kalau malaikat ini punya syahwat, ya repot. Nanti nggak ada sing rada melek sithik, wah. Ya ajakan meriang ini kena nggo sawangan gitu misalnya dan sebagainya. Kemudian kan ada balelo sithik, ya ada syahwat dan nafsu sebagainya. Wala abun lan ora ana bapak. Wala umun lan ora ana ibu. Wala yashrabuna lan ora nginum. Oh malaikat wala yakuluna lan ora mangan so malaikat. Kalau makan minum, ada yang mengatakan malaikat adalah makhluk jenis ruh, apa jenis nur. Kalau kayak gitu, misalnya, kalau nggak makan nggak minum terus bagaimana? Sudah. Kalau tidak makan, tidak minum, misal kemudian mosok nggak makan nggak minum. Nah, sekarang ini aja. Ini yang menerangi kita apa? Yang menerangi kita ini apa? Lampu, cahaya ya. Cahaya apa lampunya? Cahaya. Cahaya itu minum enggak? Cahaya itu, cahaya lampu, misal ya kita lampu, butuh minum enggak? Butuh makan enggak? Punya syahwat enggak? Misalnya. Apalagi malaikat yang memang sudah disetting, misalnya punya ayahnya, ayahnya terangnya lampu ini siapa ya? Wala yakuluna orang mangan sama malaikat, wala apa gue? Ya sunalan ora duroko tidak ya, bermaksiat sapa malaikat Allah ing Allah. Tidak pernah mendurhakai Allah. Tidak pernah mendurhakai ma ing perkara amaro kang perintah sapa Allah hum ing malaikat. Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing perkara yuk maruna kang diperintah sapa malaikat. La wa mahabbatuhum utawi mahabbah atau rasa seneng terhadap malaikat iku syartul imani, jadi syaratnya keimanan. Ghin ya ngono ya. Wa bughduhum ya. Wa bughduhum utawi benci lawan malaikat iku kufrun, menyebabkan kekufuran. Lanjut, sungguh kita berkaitan iman ya. Kita beriman pada Tuhan, iman pada malaikat, berkaitan pendukung-pendukungnya itu setelahnya. Kemudian kita bisa meningkatkan dan mengembangkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.